2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Ini untuk kedua kalinya di teks yang sama disebutkan orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. 3 kali saudara dikatakan orang-orang buta dan orang-orang timpang. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Haleluya. Ini satu momen yang penting, momen yang bersejarah dalam kitab suci, kisah bagaimana Yerusalem pertama kalinya disebut Yerusalem. Karena sebelumnya Yerusalem disebut sebagai kota orang Yebus. Dan ini pertama kalinya Yerusalem direbut oleh umat pilihan Allah yang sebelumnya belum pernah berhasil untuk dilakukan. Jadi ini hal peristiwa yang mengandung bukan saja makna bersejarah, tetapi juga makna profetik yang signifikan di masa yang mendatang. Karena ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan menapakkan kakinya di kota ini. Jadi kota ini harus direbut terlebih dahulu. Kota ini harus ada di bawah kekuasaan umat pilihan Allah. Sehingga Yesus, kalau semuanya sudah siap, maka dia akan menginjakkan kaki di sana untuk datang kali yang kedua. Daud seseorang yang spesial di dalam Alkitab. Kita tahu semua. Bahkan nanti dalam kerajaan 1000 tahun, ya, dalam langit baru, bumi baru, Daud ini akan dikenal sebagai wakilnya Yesus sendiri. Wakil gembalanya Yesus. Ya, jadi gembalanya adalah gembala agung Yesus, wakilnya adalah Raja Daud. Daud seorang yang sangat luar biasa. Namanya disebut lebih dari 1000 kali dalam Alkitab. Lebih dari 50 kali nama Daud muncul dalam perjanjian baru. Berapa banyak? Ya, nama dari perjanjian lama muncul di perjanjian baru. Tapi Daud lebih dari 50 kali muncul di perjanjian baru. Ini kedua terbanyak setelah Yesus. Ya, jadi tidak heran kalau nantinya Daud dipercaya sebagai wakilnya Yesus. Ya, Daud pada waktu itu secara konteks dari 2 Samuel 5, dia hidup di masa 12 suku Israel terpecah. Ini ada satu pelajaran bagi Anda dan saya, khususnya dalam kehidupan kita berkomunitas, kehidupan kita berkeluarga. Ya, pada waktu itu suku Israel terbagi antara utara dan selatan. Saudara sebangsa setanah air saling memerangi satu sama lain. Dan perpecahan inilah yang membuka celah bagi musuh untuk berkuasa. Jadi kalau Anda punya keluarga yang tercerai-berai, terpecah belah, tidak heran ada kekacauan, ya, ada iri hati, ada permusuhan, ada kedengkian, kebencian satu sama lain. Karena di mana ada keretakan, di mana ada perpecahan, disitulah Anda sedang membuka celah bagi musuh untuk mengobrak-abrik kehidupan Anda. Karena itu kita harus sangat berhati-hati dalam kehidupan ini, menjaga kerukunan hidup bersaudara. Karena Mazmur 133 katakan, di mana ada kerukunan, di mana ada persatuan, kesanalah aku memerintahkan berkat-berkatku, kata Tuhan. Amin.
Karena itu mari kita hidup dalam persatuan. Kita boleh tidak sepakat, kita boleh tidak setuju atas suatu ide, atas suatu pendapat. Tetapi mari kita tetap jaga persatuan, kesatuan di dalam minimal lingkungan keluarga kita. Amin. Daud pada waktu itu berkuasa di kota yang kita kenal dengan sebutan Hebron. Dan dia bisa saja, karena dia sudah jadi raja kan, dia bisa saja berpuas diri. Aku sudah sampai sejauh ini. Sudah cukup perjuanganku, sudah cukup penderitaanku, sudah cukup pergumulanku. Aku hanya ingin menikmati kenyamanan ini. Aku sudah menikmati banyak berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Aku punya kesaksian yang hebat. Aku hanya ingin menikmati hidup yang bahagia, hidup tenang. Aku tidak mau lagi harus perang. Daud bisa saja berpikir seperti itu. Tetapi rohnya Daud punya jiwa yang besar. Dia tergerak karena dia tahu misinya belum selesai. Visi Tuhan dalam kehidupan Daud itu belum mencapai titik yang tertinggi. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar Hebron. Di Hebron, kalau Anda pelajari Alkitab, di sanalah terkubur para bapa rohani Israel. Abraham, Ishak, Yakub, semua dikuburkan di Hebron yang disebut sebagai Kiryat Arba. Dan dengan histori, dengan sejarah seperti ini yang ada di benaknya Daud, dia pun punya keraguan. Kalau bapa rohaniku saja cuman sampai di Hebron, dan aku sudah sampai di Hebron, sudah cukuplah Tuhan. Aku gak perlu lagi susah-susah berperang. Aku tidak perlu lagi susah-susah harus menderita. Aku gak mau lagi tanganku kotor, tanganku berdarah. Tetapi ada sesuatu yang terus mendorong Daud, sehingga dia katakan kepada dirinya, harus ada kota Daud. Kota itu tidak boleh terus-menerus disebut sebagai kota Yebus, sebuah kubu pertahanan, daerah kekuasaan yang menakutkan, yang mengintimidasi. Sesuatu di dalam diri Daud mendorongnya untuk naik lebih tinggi lagi. Dia punya visi mempersatukan seluruh Israel dan punya daerah kekuasaan yang seluas-luasnya untuk menguasai daerah itu seperti yang Tuhan berikan kepada dia. Dia katakan kepada dirinya, masih ada mimpi yang lebih besar. Dan ini Hebron bukanlah tujuan akhir hidupku. Hebron bukanlah yang terbaik dari Tuhan. Hebron baik, tapi ada yang terbaik. Haleluya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita masih ada sampai saat ini, artinya Tuhan mau kita terus bergerak maju. Tuhan mau terus kita naik, semakin mengenal Dia, ya semakin intim dengan Dia. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu Tuhan tidak mau memasuki tahun yang baru, Tuhan tidak mau umatnya stagnan atau bahkan mundur. Kita harus terus maju. Amin. Dan mimpinya Daud itu dimulai sejak dia masih usia remaja. Ketika dalam 1 Samuel 17 ayat 54, di sana dikatakan bahwa Daud menenteng kepala Goliat, kepala orang Filistin itu. Dikatakan di sana, dan dia bawa ke kota Yebus. Ini makna profetik bahwa Daud mendapatkan visi, mendapatkan firman Tuhan bahwa suatu hari nanti engkau akan merebut kota ini. Ini hanya awal. Anda tahu berapa jauh Daud mengambil kepala ini dan menentengnya ke kota Yebus, dari tempat bangsa Israel berperang dengan Filistin, ya di pegunungan Tarbantin kalau tidak salah namanya ya. Itu 28 km. Ngapain Daud repot-repot nenteng kepalanya orang yang dia bunuh, raksasa yang dia bunuh? 28 km, nggak ada mobil, saudara, nggak ada motor pada zaman itu. Dia jalan kaki ke kota Yebus, dia taruh kepalanya Goliat di sana.
Ini makna profetik bahwa Daud mendapatkan visi yang besar dari Tuhan. Sebelum kota ini engkau rebut, engkau belum selesai, tugasmu belum selesai. Engkau harus mencapai apa yang tertinggi, apa yang terbaik, apa yang terbesar dari Tuhan. Dan Daud katakan ketika dia bawa kepalanya Goliat ini, dia bilang, satu hari nanti aku akan kembali ke kota ini dan aku akan merebutnya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kota ini sudah diserahkan kepadaku oleh Tuhan. Kita harus punya roh yang sama. Kita harus punya jiwa yang sama. Jangan kita berpikir, sudahlah, usiaku sudah berapa, sudah banyak aku berkarya bagi Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada Anda dan saya, tidak ada yang namanya pensiun di dalam Tuhan. Kita harus terus maju. Kalau Anda memilih untuk stagnan, Anda tidak akan diam di tempat, Anda akan mulai mundur. Karena dalam kerohanian itu gak ada yang namanya sudahlah, Anda diam terus Anda ada pada level yang sama. Tidak ada ya. Karena ini pendakian ya. Kalau pendakian itu Anda antara naik atau Anda turun. Kalau Anda capek, Anda bisa istirahat. Tapi jangan kelamaan diam di tempat, maka Anda akan semakin berat untuk naik ke atas. Semakin mudah, semakin rasanya mudah, gampang sekali untuk menyerah. Ya sudahlah, kayaknya jalan turun lebih gampang daripada aku harus mendaki lagi. Toh aku sudah berbuat banyak untuk nama Tuhan. Daud bisa saja berpikir seperti itu. Tahun demi tahun berlalu, karena sejak peristiwa 1 Samuel 17:54 ini, tidak langsung Daud menjadi raja. Butuh waktu tahunan dan waktu yang lama. Tahun demi tahun berlalu dan Daud menjadi raja di Hebron. Dia bisa saja berpuas diri ya, tapi dia ingat visinya Tuhan. Dia ingat ada hal yang lebih besar yang masih harus dia kuasai. Karena itu dia terdorong untuk merebut kubu pertahanan Sion. Ya, kubu pertahanan sekali lagi adalah daerah kekuasaan. Saya percaya kita semua diberikan daerah kekuasaan oleh Tuhan untuk kita rebut, untuk kita kuasai. Dan orang Yebus membangun kubu pertahanan Sion ini menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengintimidasi. Karena kalau Anda lihat ya secara topografi, ya kota Yebus ini itu ada di dataran yang lebih tinggi dibandingkan Hebron. Dia ada di bukit dan sulit untuk diserang. Karena jalan masuknya pun, aksesnya pun tidak banyak. Hanya satu aksesnya, yaitu melalui saluran air. Inilah kota yang orang Israel setiap hari mereka melihat dan mereka ketakutan. Ini kota yang kuat, ini kota yang sulit untuk ditaklukkan. 3 kali makanya dikatakan orang-orang buta dan orang-orang timpang. Apa maksudnya? Bahkan di sana dikatakan Daud benci kepada orang-orang yang buta dan orang-orang yang timpang. Bukan berarti dia benci terhadap orang yang cacat tubuhnya, bukan itu. Karena dia mengambil Mephiboset, kalau Anda ingat kan. Mephiboset ini kan cacat, dia lumpuh. Ya, karena dia jatuh, dia lumpuh. Tetapi Daud menyambutnya dan menjadikan Mephiboset ini seperti anaknya sendiri, yang menjadi anak raja, diperlakukan seperti anak raja. Jadi bukan berarti bahwa Daud itu membenci orang yang cacat jasmaninya, cacat dalam tubuhnya. Ya, orang buta dan orang timpang ini menggambarkan nenek moyang bangsa Israel. Siapa yang buta dari tokoh rohani bangsa Israel? Ishak buta. Kejadian 27 ayat yang pertama dikatakan di masa tuanya matanya Ishak itu kabur. Buta. Kamu ini keturunan orang buta. Kamu tidak akan bisa merebut kubu pertahanan Sion. Itu maksudnya. Siapa yang timpang dari bapak rohani Israel? Yakub timpang. Karena dalam Kejadian 32 ayat 31 di sana ditulis Yakub pincang karena pangkal pahanya. Dia bergulat dengan malaikat.
Dia bergulat dengan penampakan Yesus sendiri di perjanjian lama. Dan dia dilukai pada pangkal pahanya sehingga dia pincang. Jadi buta itu berbicara tentang Ishak, timpang berbicara tentang Yakub. Jadi artinya orang Yebus itu mengintimidasi bangsa Israel sedemikian rupa. Kamu ini keturunan orang buta, kamu ini keturunan orang timpang. Mereka boleh adalah orang-orang hebat, nenek moyangmu orang hebat, orang tuamu orang hebat, oma opamu orang hebat. Tetapi kamu ini cuma anak dari orang buta, orang yang pincang. Kamu tidak akan bisa merebut visi yang besar dari Tuhan. Engkau tidak akan bisa mencapai mimpi yang Tuhan janjikan di dalam kehidupanmu. Nenek moyangmu Ishak buta dan Yakub timpang. Mana mungkin engkau bisa merebut kota Yebus ini. Inilah yang dikatakan, inilah konteks daripada yang dihadapi oleh Daud dan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi ini tidak lebih dari sekedar perang urat syaraf. Kalau bahasa modernnya, yang dihadapi oleh Daud dan pasukannya dari hari ke hari. Engkau tidak lebih dari orang yang buta, engkau tidak lebih dari orang yang timpang. Sudahlah, menyerah saja. Sudahlah, puaslah dengan keberadaanmu saat ini. Engkau tidak cukup kuat dan tidak layak untuk tinggal di level yang lebih tinggi. Sudah cukup yang kau capai. Engkau tidak akan bisa naik lebih tinggi lagi. Tinggal saja di Hebron. Bukankah seringkali musuh begitu ahli di dalam menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita? Seringkali mereka mengintimidasi kita, membuat kita menjadi insecure, tidak pede dengan diri kita sendiri, padahal kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditenunnya secara customized satu persatu. Anda dan saya adalah ciptaan yang unik. Tidak ada Nurli yang kedua di dalam dunia ini. Tidak ada Tante Foni yang kedua di dalam dunia ini. Tidak ada Pak Sami yang kedua di dunia ini. Semuanya unik, ditenun, dibentuk oleh Tuhan. Karena itu saya juga berbicara kepada banyak anak muda hari-hari ini. Karena anak muda hari-hari ini itu sangat-sangat sensi, sangat-sangat peka untuk mendengar opini orang, untuk mendengar omongan orang. Diomongin sedikit sudah merasa aduh gak pede, sudah merasa rasanya badanku gemuk banget, padahal kurusnya bukan main. Itulah yang menyebabkan banyak bintang film, artis-artis saya lihat, mereka akhirnya terjerat dalam penyakit yang namanya anoreksia. Karena mereka berusaha sedemikian rupa berdiet sampai tinggal tulang dan kulit, saudara. Dan itu mereka pikir itu sesuatu yang keren. Kenapa mereka sampai terjerat dengan penyakit seperti itu? Terlalu dengar omongan orang. Anda dan saya diciptakan unik oleh Tuhan. Orang boleh tidak suka sama kita, yang penting Tuhan suka sama kita. Dari mana saya tahu Tuhan suka sama Anda? Dia mati sebelum Anda menyadari bahwa Anda butuh Yesus. Sebelum Anda lahir, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa Anda, untuk membayar lunas hidup Anda. Jadi tidak ada satupun yang berhak untuk menghakimi hidup Anda dan merendahkan hidup Anda. Bukan berarti terus kita menjadi orang yang sombong, bukan itu juga. Kita hidup sebagaimana kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup dengan rendah hati, kita hidup bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi kalau orang sudah mulai berpikir, kalau yang ini kamu gak akan bisa, kalau yang ini kamu itu gimana sih, orang tuamu aja gagal, orang tuamu aja miskin, mana bisa kamu? Siapa manusia, saudara? Hidup kita itu di tangan Tuhan. Amin. Makanya disebut sebagai Alfa dan Omega. Yesus itu namanya Alfa dan Omega. Artinya Dia yang punya kata awal atas hidup kita, dan Dia yang punya vonis terakhir atas hidup kita. Kata-kata terakhirnya Tuhan itulah
yang berlaku atas hidup kita. Bukan kata-kata manusia. Manusia mah bisa ngomong apa aja. Tapi kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah mengangkat Anda, tidak ada yang bisa merendahkan. Amin. Kalau bahasa dunia hari ini, kalau sudah rezeki Anda, tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda. Haleluya. Kalau Anda belum dapat, ya sudahlah. Tunggu waktunya Tuhan. Terus berharap dan terus bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Kapan yang terbaik untuk memberikannya kepada Anda dan saya. Jangan izinkan orang mengintimidasi Anda. Engkau tidak sehebat yang kau pikir. Tidak ada seorang pun dalam keluargamu yang sukses. Siapa engkau berpikir engkau akan sukses? Ini yang dihadapi oleh Daud setiap hari, saudara. Intimidasi. Kamu ini, nenek moyangmu itu buta, nenek moyangmu timpang. Siapa kamu bisa berpikir merebut kota Yebus? Ini yang tiap hari didengar oleh orang-orang Israel, oleh Daud. Seringkali kita pun mendengar bisikan iblis yang kita pikir ini suara Tuhan yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. No. Tuhan mati bagi Anda dan saya sebelum kita bahkan dilahirkan, bahkan direncanakan untuk lahir ke dalam dunia ini. Tuhan sudah mati bagi Anda dan saya. Jangan pernah orang katakan, oh, opamu dulu kan ya terjerat alkohol, papamu juga pemabuk. Jadi gak heran kalau kamu sekarang pemabuk. Like father, like son. Itu kan omongan manusia, saudara. Anda harus, kalau mendengar seperti itu, Anda harus bilang, aku berbeda dengan papaku. Aku berbeda dengan opaku. Mereka boleh pezinah, mereka boleh pemabuk, tapi aku anak raja di atas segala raja. Hidupku berbeda dengan dunia. Dan Tuhan sanggup melakukannya bagi Anda dan saya. Kalau orang tua Anda gagal, bukan berarti Anda akan gagal. Kalau orang tua Anda bukan bisnismen, bukan berarti Anda tidak bisa jadi bisnismen. Amin. Haleluya. Bahkan kalau Anda belajar firman Tuhan, janjinya Tuhan kepada generasi selanjutnya itu selalu lebih besar daripada generasi sebelumnya. Anda mau lihat Mazmur 127 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Janjinya Tuhan itu selalu lebih besar bagi generasi berikutnya dibandingkan generasi pendahulu. Jadi Anda sebagai orang tua harus menyadari bahwa Anda adalah alat di tangan Tuhan untuk menggali potensi yang sangat besar dari kehidupan anak-anak Anda, sehingga mereka menjadi lebih besar, mencapai hal yang lebih tinggi dari apa yang Anda akan pernah capai seumur hidup Anda. Ayat 4 dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Kenapa? Kalau Anda merawat, Anda memelihara, Anda terus mengasah, menggali talenta, potensi anak-anak Anda, dan tidak menjatuhkan mereka, tidak merendahkan mereka, tidak mengutuki mereka, tetapi Anda membesarkannya dalam jalan-jalan Tuhan. Ini janji Tuhan. Ia tidak akan mendapat malu. Anda sebagai orang tua tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Terjemahan lain dikatakan bahwa musuh-musuh terbesar di generasi Anda akan dikalahkan oleh generasi berikutnya. Tembok apa yang Anda hadapi yang tidak mungkin Anda dobrak pun tidak akan roboh, tidak akan runtuh. Anak Anda yang akan meruntuhkan tembok itu, saudara. Plafon apa yang membuat Anda kejedot terus? Yang Anda coba naik kejedot, balik lagi turun, kepleset terus, gagal lagi. Anak Anda lah yang akan menjebol, yang akan menerobos daripada plafon yang menjadi pembatas kehidupan Anda. Karena itu jangan pernah remehkan keturunan kita.
Jangan pernah remehkan generasi berikutnya. Sekalipun mereka masih muda. Ini seperti anak panah yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Satu hari mereka dilepaskan dan mereka akan melesat jauh lebih maju, jauh lebih jauh daripada apa yang akan pernah kita capai seumur hidup kita. Haleluya. Jadi janjinya Tuhan selalu progresif, artinya dia selalu lebih besar. Semakin turun ke bawah dalam hal keturunan ya, dalam hal silsilah, semakin besar janjinya Tuhan. Semakin besar potensi yang Tuhan berikan kepada generasi-generasi penerus kita. Karena itu jangan izinkan musuh untuk melemahkan iman kita, melemahkan keyakinan kita bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi Anda dan saya. Bahkan Anda dan saya pun ya diperlengkapi oleh Tuhan, dibekali oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada orang tua kita. Makanya Yesus setelah dia melayani sekian lama di muka bumi, dia hendak naik dan kembali ke surga. Dia katakan, engkau pengikutku akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Karena pelayanan Yesus terbatas. Makanya Yesus perlu untuk naik ke surga supaya dia benar-benar maha hadir pada saat yang bersamaan di seluruh dunia. Kalau enggak Anda mau ketemu Yesus, Anda harus ke Yerusalem, Anda harus ke Nazaret, ya kan? Anda harus ke Kapernaum baru ketemu Yesus secara fisik. Karena itu Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapanya. Tapi dia mengutus rohnya yang tidak terbatas supaya dimanapun kita berada, dia berada. Haleluya. Jangan izinkan iblis untuk melemahkan kita. Kalau kita seringkali bagaimana sih musuh melemahkan kita? Dia mengekspos kelemahan orang tua kita. Dia mengekspos kelemahan hamba Tuhan yang sangat kita idolakan. Oh, ternyata selama ini aku pikir dia hamba Tuhan dahsyat. Ternyata jatuh dalam dosa. Aku pikir orang tuaku itu sempurna banget. Ternyata munafik juga orang tuaku ini. Nah, dengan mengekspos kita kepada hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk seperti itu, akhirnya kita berpikir, sudahlah, ngapain sih? Gak usah melayani Tuhan sampai segitu-gitunya. Pernah terpikir seperti itu? Udahlah, ngapain sih, percuma, doa lama-lama, puasa kebanyakan, ya hidupnya cuma kayak gitu. Akhirnya apa? Anda tidak bisa mencapai level yang tertinggi. Karena Anda pada akhirnya percaya pada hal yang buruk itu. Dan Anda merasa puas diri, sudahlah cukuplah. Aku jadi jemaat biasa sudah cukup. Akhirnya apa? Talenta Anda tidak berkembang. Pengaruh Anda tidak semakin luas. Tuhan tidak bisa pakai kehidupan Anda untuk kemuliaan namanya, menjadi berkat bagi banyak orang karena Anda memilih untuk sudahlah, aku cukup sampai di sini saja. Anda berpuas diri. Bahkan Anda seringkali kalau Anda punya orang tua yang super rohani, super sukses, Anda seringkali sebagai anak ya suka ngomong begini, kalau saja aku punya setengah aja kerohanian dari orang tuaku, itu sudah cukup. Tapi saya mau katakan setengah itu bukan kapasitas yang Tuhan mau kasih. Tuhan mau kasih Anda bukan setengah dari apa yang orang tua Anda punya. Tuhan mau kasih double dari apa yang orang tua Anda punya. Amin. Bukan hanya harta, kita maunya sih harta double, puji Tuhan gitu kan. Aku mau harta double. Kerohanian pun Tuhan mau kasih Anda double dibandingkan orang tua Anda. Kalau orang tua Anda seorang pendoa syafaat, seorang pemuji penyembah, Tuhan mau Anda menjadi pendoa syafaat dan pemuji penyembah yang jauh lebih dahsyat daripada orang tua Anda. Haleluya. Memang panggilan kita berbeda-beda. Saya tidak hanya berbicara tentang panggilan-panggilan di gereja, ya melayani,
ya jadi usher, ya jadi pengkhotbah. Bukan hanya itu, saudara, tetapi juga di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, di mana Anda berkarir. Di sana pun Tuhan mau memberikan lebih dari apa yang pernah dicapai oleh orang tua Anda. Karena itu jangan pernah izinkan intimidasi daripada musuh, intimidasi daripada iblis. Ini janji Tuhan, saudara. Yohanes 4 ayat 38. Bagi Anda dan saya yang hidup berharap hanya kepada Dia. Ini yang saya katakan kenapa janjinya Tuhan itu selalu lebih besar. Potensi yang Tuhan sediakan itu selalu lebih besar bagi generasi berikutnya. Karena di sini ini perkataan Yesus. Dia katakan begini, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ini berbicara tentang berkat keturunan. Ini berkat generasional. Ini yang Tuhan sediakan bagi generasi penerus. Kalau ada Anda generasi anak, ini janji Tuhan bagi Anda. Kalau Anda punya anak, janji Tuhan bagi anak-anak Anda. Anda yang seringkali kan orang tua berpikir kan, aku yang susah, mereka enak-enak aja. Memang seharusnya seperti itu. Jangan sampai Anda mau anak-anak Anda lebih sengsara dari hidup Anda. Visinya Tuhan, Anda harus sebagai orang tua, Anda harus bersusah payah, berjerih lelah sedemikian rupa, supaya anak-anak Anda tidak perlu lagi menderita seperti Anda. Bukan berarti terus mereka tidak akan mengalami masa kesukaran. Mereka akan menghadapi masa kesukaran mereka sendiri. Tapi jangan selalu enak aja. Lu harus menghadapi dulu dong, menjalani dulu dong apa yang gue jalani. Jangan seperti itu jadi orang tua, saudara. Jadi orang tua jangan baperan. Haleluya. Jangan terlalu ya pengennya itu anak itu lebih susah gitu dari dia. Enggak. Justru Anda ada supaya anak-anak Anda hidup dalam berkat Tuhan, tidak perlu memulai dari nol lagi atau bahkan memulai dari negatif. Ayo sediakan mimbar bagi mereka sehingga mimbar mereka lebih tinggi daripada mimbar di mana Anda berdiri. Amin. Biarlah plafon kehidupan kita. Ini yang saya suka ngomong, saudara. Biarlah plafon kehidupan kita itu menjadi lantai bagi anak-anak kita. Amin. Kalau Anda berhasil mempersiapkan anak-anak Anda sehingga plafon hidup kita adalah lantai bagi anak-anak kita, oh, Anda hidup dalam janji Tuhan. Karena memang anak-anak Anda seharusnya menuai apa yang tidak mereka usahakan. Dan saya mau bilang sama anak-anak, jangan sombong, ya jangan maruk. Hanya karena Anda menuai dari apa yang Anda tidak tabur, Anda harus ingat, itu semua kebaikan Tuhan. Makanya tutup tahun kemarin saya bilang kan, kita harus mengenali wajah Tuhan di setiap detail kehidupan kita. Kalau hari ini Anda tidak perlu hidup susah sebagai anak ya, Anda punya warisan, sudah disiapkan, uang pendidikan udah ditabungin sama orang tua, Anda harus bersyukur dan Anda harus tahu diri, saudara. Tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada orang tua Anda. Karena ini memang janjinya Tuhan. Jadi jangan, sekali lagi, jangan jadi orang tua yang baperan, ya. Nggak terima kalau anaknya itu lebih sukses dari dia. Bahkan membatasi lo. Anda pikir nggak ada orang tua seperti itu? Ada, saudara. Anaknya sudah lebih sukses dari dia. Dia nggak terima. Dia selalu menjatuhkan anak. Orang lain mengakui, oh anakmu itu hebat sekali. Iya sih memang dia hebat, tapi lu nggak tahu aja kelakuannya di rumah. Kita sebagai orang tua itu secara tidak sadar, kita suka anak kita sudah mendahului kita tarik mereka lagi ke bawah. Mereka punya bisnis lebih sukses. Iya sih, itu karena ide gua itu anak nggak tahu diri, dia nggak tahu apa-apa itu. Gua yang ngajarin semuanya. Ngapain sih ngomong seperti itu?
Anda dong harus mendukung, Anda menopang bisnis itu supaya lebih berhasil lagi. Bahkan lebih berhasil dari Anda. Haleluya, saya kepengen anak-anak saya ini yang melayani Tuhan lebih setia dari saya, lebih diurapi dari saya. Kalau perlu saya nggak usah khotbah lagi, udah Carmen, kamu yang khotbah aja deh. Haleluya. Saya kepengennya anak-anak saya itu punya suara yang jauh lebih indah daripada suara saya, saudara. Haleluya. Karena itu kalau anak-anak Anda tampil, sekalipun ya nggak heboh-heboh amat gitu, saudara, encourage mereka, puji mereka, semangati mereka. Ya, saya punya anak juga kadang-kadang suka nggak pede, ya kan? Tapi saya bilang, baca dong. Makanya baca Alkitab. Jangan dengar omongan orang. Ya, baca Mazmur 139. Baca Yeremia 1. Ya, jangan dengar omongan orang. Jangan dengar ya orang mengikuti, kenapa sih kamu gendut? Oh, seharusnya body yang ideal itu seperti ini. Oh, harusnya berpakaian itu harus seperti ini. Emang ada aturannya? Memang benar kita harus berpakaian sopan, ya kan, punya etika dalam hidup, sopan santun, itu benar, Tapi jangan izinkan dunia membentuk Anda, dunia mengintimidasi Anda seolah-olah Hollywood lah, seolah-olah penampilan para artis K-pop itulah yang terbaik di seluruh dunia. No. Anda mau tahu satu rahasia K-pop artis? Hampir semuanya operasian, saudara. Nanti Anda tinggal lihat anak-anaknya kayak gimana model rupanya itu, saudara ya. Baru disitulah kelihatan aslinya. Jangan-jangan anaknya pun harus dipermak, dioperasi dulu supaya kelihatan bagus. Dan seluruh dunia sekarang menghebohkan, aku kepengen kelihatan keren kayak artis K-pop. Padahal Tuhan menciptakan Anda dan saya sempurna. Haleluya. Sempurna, Dia menenun hidup kita. Haleluya. Jadi ini janji bagi anak-anak kita. Jangan Anda batalkan janji Tuhan atas anak-anak Anda. Satu lagi, Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 44 ini juga berkat keturunan. Ya, ini berkat generasional. Dikatakan di sana, diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Ini mirip dengan perkataan Yesus. Artinya anak-anak Anda akan menuai di mana mereka tidak menabur. Tentunya kalau mereka mau menuai lebih banyak lagi, mereka tetap harus menabur. Dalam hal-hal tertentu mereka tetap harus menabur. Karena itu jangan halangi kalau anak-anak kita itu lebih sukses dari kita, lebih hebat dari kita. Justru harus dikasih mimbarnya. Amin. Elia tidak pernah terancam dengan Elisa, sekalipun dia tahu suatu hari Elisa lah yang akan menggantikan dia. Elia tidak pernah terancam. Makanya dia juga tidak ngomel. Ketika dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9, waktu Elia nanya, kamu mau apa sih dari aku? Elisa bilang, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini doa yang alkitabiah. Inilah mentalitas ilahi. Dan Elia gak bilang, mana mungkin kamu cuman kayak gini mau dapat 2 kali lipat. Enggak, Elia tidak pernah meremehkan Elisa. Elia justru mengarahkan bagaimana caranya supaya Elisa mendapatkan 2 kali lipat urapan daripada Elia. Dia bilang, udah, ini loh caranya, ikut aku terus, jangan tinggalkan aku. Dan kalau engkau melihat aku pergi diangkat oleh Tuhan, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. Kasih tahu, saudara. Kalau anak Anda nanya, kasih tahu.
Nggak perlu simpen-simpen rahasia sama anak. Rahasia, mau tahu aja, kepo banget sih, gitu kan. Kadang-kadang orang tua kita membatasi anak-anak kita, terlalu protektif, terancam keberadaannya. Ini bukan anak Anda sendiri, anak Anda sendiri kan, bukan anak orang lain kan. Kenapa Anda begitu terancam dengan kesuksesannya? Bukannya kalau anak kita sukses, orang tuanya kebagian, kecipratan, nama baiknya. Ini anaknya siapa sih, hebat banget. Papanya siapa sih, mamanya siapa sih, gitu kan? Haleluya. Gitu aja, aduh pelit banget mau berbagi sama anak, pelit banget memuji anak, pelit banget ya supaya anaknya itu lebih maju. Gimana caranya? Ajarin dong. Kalau dia salah, koreksi. Kalau dia tidak tahu, kasih tahu. Haleluya. Jadi inilah yang dialami oleh Daud. Daud mengalami intimidasi dan pasukannya setiap hari. Hal-hal negatif yang dia dengar. Sudahlah, cukup. Memang saya mau bilang, untuk mencapai yang terbaik dari Tuhan, makanya dibilang tadi kan, bahwa satu-satunya cara untuk bisa merebut kota Yebus adalah melalui saluran air. Anda tahu kan saluran air bersih kan? Enggak, kotor. Anda tetap harus bekerja, Anda tetap harus berusaha. Ya. Orang zaman sekarang kan maunya duduk-duduk santai, kaya raya, duit buat kipas-kipas gini kan. Itu hidup di dunia mimpi, saudara. Hidup di dunia mimpi. Anda harus memanjat itu saluran air. Anda tahu saluran air, isinya lumut, lumpur, sampah. Anda manjat pun nggak bisa sekali panjat sampai, enggak. Nanti sudah nyampe tengah-tengah, kepleset, jatuh lagi ke bawah. Naik lagi, panjat lagi. Paling gampang untuk memanjat saluran air, tahu nggak paling gampang apa? Teamwork. Kerja sama tim. Suruh yang paling kuat di bawah, naik ke pundaknya, naik lagi ke pundaknya, naik lagi ke pundaknya. Anda perlu tim. Jangan egois. Semua mau dimakan sendiri. Anda perlu tim, orang-orang yang bisa memperlengkapi Anda, orang-orang yang bisa membantu Anda untuk mencapai visi yang tertinggi dari Tuhan. Ini bukan zamannya one man show. Ini zamannya kolaborasi. Anda tahu bagaimana K-pop group itu bisa mendunia. Mereka harus lakukan yang namanya collab. Collab itu kolaborasi. Bagaimana artis-artis terkenal di Amerika yang namanya sudah mulai turun, yang pamornya sudah mulai berkurang. Bagaimana mereka bisa mencuat kembali? Mereka gandeng ini K-pop karena mereka tahu K-pop sangat terkenal di Asia. Mereka mau punya nama di Asia, terkenal di Asia. Mereka gandeng K-pop. Mereka nggak malu mengakui, aku butuh kamu, aku perlu bantuanmu. Ayo kita sama-sama. Jadi memang tidak gampang mencapai visinya Tuhan. Perlu kerja keras, perlu kerja kelompok, perlu kerja tim, saudara. Karena ada saluran air yang harus kita panjat. Dan kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, ingat, dulu Yerusalem bukan disebut Yerusalem. Yerusalem dulu namanya Yebus. Kota Yebus diubahkan Tuhan menjadi Yerusalem. Tahu kota Yebus? Yebus artinya tempat pengirikan, tempat penderitaan, tempat kerja paksa. Yerusalem artinya damai sejahtera, kelepasan, terobosan dari Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubahkan nama pergumulan Anda. Anda bergumul dengan apa? Anda bergumul dengan kemiskinan. Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kemakmuran. Anda bergumul dengan kekecewaan. Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi sorak kemenangan. Anda bergumul dalam hal kerugian. Tuhan sanggup mengubahkan kerugian itu menjadi keuntungan. Kalau kita mau memanjat saluran air itu, kalau kita mau melakukannya dengan cara Tuhan, bergandengan tangan, bersatu, berkolaborasi satu sama lain, maka kita sanggup untuk mencapai visi Tuhan yang terbesar,
di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan berpuas diri, jangan menyerah. Itulah pesan tahun 2022. Teruslah naik, teruslah memanjat saluran air itu sampai kota Yebus diubahkan menjadi Yerusalem. Dan pada hari itu tidak ada satupun yang mati. Jadi selama ini cuma intimidasi. Tidak ada satupun jatuh korban pada hari itu ketika kota Yebus direbut oleh Daud. Dari pasukan Israel maksudnya. Jadi selama ini cuman rumor, cuman intimidasi dari musuh. Kalau Anda tetap melekat dengan Tuhan, melakukannya dengan cara Tuhan, percayalah pada waktunya Tuhan, Dia akan melakukannya bagi Anda, menggenapinya bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.